Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Putri dengan D1A032226. Di sini saya akan menampilkan hasil laporan kegiatan yang berjudul Musyawarah Anggota HIMAI yang ke-25 tahun 2023. Adapun ringkasan yang berisi, penulisan laporan kegiatan ini disajikan untuk memperoleh gambaran tentang berbagai informasi yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab seorang Ketua Umum HIMAE dalam menjaga tali silaturahmi antara alumni dan para anggota HIMAE yang sedang menjabat, serta dalam rangka mengevaluasi program kerja kepengurusan HIMAE periode 2023 hingga 2024 dan memilih kepengurusan periode 2024 hingga 2025. Kemudian hasil itu disajikan secara deskriptif dalam bentuk laporan. Lanjut ke latar belakang, musyawarah anggota atau musra HIMAE diadakan dalam rangka mengevaluasi program kerja kepengurusan HIMAE periode 2023 hingga 2024 dan memilih kepengurusan 2024 hingga 2025. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan HIMAE Faperta tidak hanya menjadi organisasi yang apatis, tetapi secara aktif dapat memberikan pembelajaran nyata kepada anggotanya, dapat menyebarkan informasi kepada seluruh anggota HIMAE dalam berbagai hal. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah, yang pertama, diharapkan dapat terjalin hubungan baik antara sesama anggota HIMAE Faperta Universitas Jambi, antara anggota dengan alumni, dan antara anggota dengan pihak yang terkait. Yang kedua, mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam kepengurusan lama dan dapat menjadikannya sebuah pembelajaran sehingga tidak terulang pada kepengurusan yang baru. Yang ketiga, memilih pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan dan memiliki kemampuan intelektual dalam mengelola organisasi agar senantiasa berjuang untuk meneruskan dan mengembangkan visi dan misi HIMAE dalam kehidupan kampus. Yang keempat, sebagai sarana untuk menambah ketakwaan, pengetahuan, keilmuan, dan keakademian dalam menghadapi era globalisasi. Yang kelima, melahirkan kepengurusan baru periode 2024 hingga 2025, di mana dengan adanya kepengurusan baru ini diharapkan dapat menampung dan meningkatkan aktivitas dan peran aktif bagi seluruh anggota. Lanjut ke deskripsi kegiatan. Adapun nama kegiatan ini dinamakan Musyawarah Anggota HIMAE ke-25. Lokasi kegiatan berada di Laboratorium Dasar lantai 3, dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan karena tempatnya sangat strategis, mudah dijangkau oleh para mahasiswa maupun alumni. Yang ketiga, waktu kegiatan. Kegiatan musyawarah ini dilaksanakan pada tanggal 1 November 2023. Kegiatan hanya berlangsung 1 hari saja, ingat padatnya jadwal kuliah mahasiswa. Lalu yang terakhir, pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan musyawarah ini adalah Egil Pratama, mahasiswa program studi S1 Agroekoteknologi Universitas Jambi selaku Ketua Umum HIMAE dan para anggotanya. Lanjut ke pelaksana kegiatan. Kegiatan yang dilakukan dalam musyawarah anggota HIMAE sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan presidium tetap dan laporan pertanggungjawaban pengurus. Yang kedua, pembahasan AD dan ART. Yang ketiga, pembahasan GBHO dan GBHN. Yang keempat, pemilihan Ketua Umum HIMAE 2023 hingga 2024. Yang kelima, mengevaluasi kekurangan yang terdapat dalam kepengurusan yang lama. Adapun strategi pelaksana kegiatan, yang pertama, memastikan terdapat saluran komunikasi yang efektif antara pengurus dan anggota. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan dan kegiatan perkumpulan. Yang ketiga, menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi anggota untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang keempat, menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan perkumpulan. Rincian pengeluaran dan pemasukan harus dapat diakses oleh anggota. Yang kelima, menentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota pengurus agar pekerjaan terbagi dengan adil dan setiap anggota mengetahui apa yang diharapkan darinya. Yang keenam, membuat kegiatan bersama. Kegiatan sosial atau kebersamaan untuk mempererat ikatan antar anggota. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif.
Yang ketujuh, secara rutin dapat melakukan evaluasi kinerja kepengurusan dengan menyebarkan kegiatan dan mencari umpan balik. Asosiasi dapat terus memperbaiki diri dan memenuhi kebutuhan anggota. Yang kedelapan, memastikan konsistensi dalam kepemimpinan, membangun hubungan baik dengan organisasi atau asosiasi lainnya, merencanakan asosiasi keinginan dan memikirkan rekrutmen anggota baru, dan pengembangan kepemimpinan untuk masa depan. Adapun kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Beberapa kendala dihadapi dalam kegiatan musyawarah anggota himai. Yang pertama, perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dapat terjadi karena beberapa anggota dapat memiliki akses atau pemahaman yang berbeda terkait informasi yang menjadi dasar keputusan. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan mereka. Yang kedua, kurangnya waktu yang cukup. Faktor yang dapat menyebabkan kendala kurang waktu dalam musyawarah meliputi komunikasi yang tidak efisien, adanya perbedaan pendapat yang sulit diselesaikan, dan kurangnya keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk mencapai kompromi. Ada beberapa alasan mengapa dalam musyawarah anggota sering terdapat janji untuk mencapai kompromi. Salah satu faktornya bisa karena perbedaan pandangan, nilai, atau kepentingan antara anggota. Selain itu, kurangnya keterbukaan untuk mendengar dan memahami sudut pandang orang lain juga dapat menjadi tantangan. Yang keempat, kurangnya partisipasi. Kurangnya partisipasi dalam musyawarah dapat menyebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakpahaman tentang pentingnya musyawarah, rasa tidak percaya diri untuk berbicara, atau bahkan ketidakpuasan terhadap proses musyawarah itu sendiri. Yang terakhir, pemahaman yang kurang. Kendala pemahaman dalam musyawarah bisa disebabkan oleh perbedaan latar belakang, pandangan, atau bahkan komunikasi yang kurang efektif antar peserta. Adapun penanganan kendala dalam musyawarah anggota himai. Yang pertama, pentingnya untuk tetap menjaga komunikasi yang terbuka dan menghargai pendapat setiap anggota. Diskusikan secara rasional, temukan titik tengah jika memungkinkan, dan prioritaskan kepentingan bersama demi mencapai kesepakatan. Yang kedua, jika kurangnya waktu yang cukup dalam musyawarah, fokus pada anggota utama. Tetapkan batas waktu untuk setiap pembahasan dan prioritaskan isu-isu yang akan dibahas. Yang ketiga, jika tidak mampu mencapai kompromi dalam musyawarah anggota, pertama-tama penting untuk memastikan bahwa semua pihak telah diterima dengan baik. Selanjutnya, pertimbangkan untuk melibatkan pendekatan yang memungkinkan semua anggota merasa dihargai. Yang keempat, jika terjadi kurangnya partisipasi dalam musyawarah anggota, pertama-tama penting untuk memahami penyebabnya. Mungkin bisa dicari solusi dengan meningkatkan komunikasi, memfasilitasi diskusi melalui platform online, dapat meningkatkan partisipasi, dan menyelenggarakan pertemuan kecil untuk kerja kelompok. Kelompok kerja lebih fokus dan membahas topik tertentu. Yang kelima, jika anggota memiliki pemahaman yang kurang, pertama-tama mendengarkan pendapat anggota dengan terbuka dan menghindari penilaian cepat, menyampaikan ide atau informasi dengan jelas, dan menghindari kebingungan, memastikan setiap anggota memiliki kesempatan untuk berbicara dan memberikan pandangan mereka. Jika ada ketidakjelasan, tanyakan pertanyaan untuk memastikan semua anggota memahami topik yang sedang dibahas. Jika perlu, membuat rapat kecil untuk membahas secara lebih mendalam untuk memecahkan masalah. Lanjut ke bagian penutup, yaitu kesimpulan. Dari laporan kegiatan musyawarah anggota himai, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menyebarkan program kerja kepengurusan periode sebelumnya, memilih kepengurusan baru, dan meningkatkan hubungan antara anggota, alumni, dan pihak terkait. Strategi pelaksanaannya meliputi komunikasi efektif, partisipasi aktif anggota, pelatihan, transparansi keuangan, penentuan peran anggota, serta kegiatan bersama dan evaluasi kinerja. Dari laporan kegiatan musyawarah anggota himai, ada beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama, menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi anggota, seperti penggunaan platform digital dan forum diskusi. Yang kedua, menyusun rencana pengembangan kebijakan untuk kepengurusan baru. Yang ketiga, terus menjaga komunikasi terbuka dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Yang keempat, mempertimbangkan pelibatan pihak
Ketiga, netral dalam penyelesaian perbedaan pendapat. Yang kelima, memperkuat pemahaman anggota dengan mengadakan pertemuan kecil atau kelompok diskusi. Lalu masuk ke lampiran, di sini ada beberapa dokumentasi kegiatan kepengurusan Himai. Bisa dilihat di sini foto bersama. Dan kwitansi dana yang didapat untuk kegiatan tersebut. Baiklah, itu tadi hasil laporan kegiatan dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.